Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenalkan, nama saya Fauzi Akmal Ahmadi dari program studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam. Pada kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang materi keinginan dan kebutuhan dalam perspektif ekonomi mikro Islam. Langsung saja, dalam kehidupan tentu saja dua hal tersebut, yaitu keinginan dan kebutuhan, tak bisa terlepas dari dalam diri manusia. Karena tanpa dua hal tersebut, mungkin manusia tak bisa melanjutkan hidupnya di dunia ini. Namun hal ini juga tidak bisa dianggap remeh, karena itu sangat berhubungan penting jika tidak diperhatikan, dan tentu saja dalam perspektif Islam. Pada dasarnya, manusia memiliki kebutuhan untuk hidup. Kebutuhan tersebut semakin lama akan semakin terus meningkat seiring bertambahnya umur, seiring berjalannya waktu. Namun dalam segi ekonomi juga perlu diperhatikan, apakah seseorang tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan tersebut. Karena pada hakikatnya manusia tidak ada yang menginginkan hidup yang tidak sejahtera. Pasti semuanya pengen hidupnya sejahtera, aman, sehat selalu. Jadi manusia berupaya sedemikian rupa untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera itu. Di samping itu, manusia juga memiliki keinginan yang tentu banyak untuk menambahkan biaya kehidupannya. Tentu saja itu adalah hal yang lumrah bagi manusia untuk memiliki rasa keinginan dan kebutuhan. Namun perlu juga bahwa hal itu kita batasi. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak kita batasi hal tersebut, hak keinginan dan kebutuhan itu, dan selalu ingin dipenuhi, maka akan ada masalah muncul, atau adanya akibat atau timbulnya akibat dari keinginan yang tak terbatas tersebut. Bukan suatu hal yang mudah bagi kita untuk menerapkan itu. Terkadang kita terpikirkan barang yang ingin dibeli itu adalah suatu kebutuhan kita. Namun saat kita sudah membelinya dan kita sudah memilikinya, setelah kita memilikinya, barang tersebut hanya digunakan satu kali atau bahkan tidak digunakan sama sekali. Jadi itu termasuk yang tidak bagus. Makanya itu perlu diperhatikan. Dalam Islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Hal ini menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang yang cenderung mempengaruhi perilaku dan kepribadian manusia. Keimanan sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas konsumsi, baik dalam bentuk kepuasan material maupun spiritual. Hal ini tentu berbeda jauh dengan prinsip pengenalan kebutuhan manusia menurut ekonomi konvensional yang lebih pada orientasi materi, bagaimana memaksimalkan produksi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia. Landasan filosofi sistem ekonomi konvensional adalah sekularisme, yaitu memisahkan hal-hal duniawi dan akhirat, hal-hal yang bersifat spiritual dan material, atau agama dan dunia secara dikotomis. Segala hal yang berkaitan dengan dunia adalah urusan manusia itu sendiri, sedangkan agama hanyalah mengurusi hubungannya dengan antara manusia dengan Tuhan. Implikasi dari ini adalah
menempatkan manusia sebagai pusat dari segala hal kehidupan, yaitu manusialah yang berhak menentukan kehidupan sendiri. Selanjutnya adalah pengertian ya, dari kebutuhan. Menurut beberapa ahli, pengertian kebutuhan adalah setiap hal yang timbul secara naluriah yang sangat diperlukan oleh manusia untuk tetap bertahan hidup dan menjalankan berbagai macam aktivitas. Selanjutnya menurut Murray, kebutuhan atau needs adalah konstruk mengenai kekuatan otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berpikir, berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan bisa dibangkitkan oleh proses internal, tetapi lebih sering dirangsang oleh faktor lingkungan. Biasanya kebutuhan atau needs dibarengi dengan perasaan atau emosi khusus dan memiliki cara khusus untuk mengekspresikannya dalam mencapai permasalahan. Lalu selanjutnya, menurut Abraham Maslow menyatakan bahwa setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Manusia memiliki kebutuhan dasar yang bersifat heterogen. Setiap orang ada dasar yang memiliki kebutuhan yang sama, akan tetapi karena ada budaya, maka kebutuhan tersebut juga ikut berbeda dalam memenuhi kebutuhan manusia menyesuaikan diri dengan prioritas yang ada. Kebutuhan manusia terbagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, tersier. Pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer mempunyai bagian seperti sandang, pangan, papan. Jadi kebutuhan ini adalah kebutuhan yang paling penting yang utama harus dipenuhi oleh manusia. Kebutuhan primer mempunyai arti adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu dibanding dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Bisa diartikan pula yang utama dalam pengembangan kehidupan karena ia merupakan kebutuhan yang bersifat darurat atau kebutuhan yang bersifat dasar. Kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini terdiri dari semua kegiatan yang tidak vital atau tidak seperti kebutuhan primer yang utama yang menjadi kebutuhan dasar. Akan tetapi kebutuhan ini tetap dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran. Jadi apabila kebutuhan primer sudah terpenuhi, maka selanjutnya adalah kebutuhan sekunder. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan ini seharusnya dipenuhi ketika kebutuhan pertama dan kedua yaitu kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Maka selanjutnya adalah kebutuhan tersier. Sebenarnya kebutuhan tersier hanya mengarah ke dalam kemewahan atau kebutuhan yang dapat melengkapi hidup dan menghiasinya. Setelah membahas kebutuhan, selanjutnya kita ke pengertian keinginan. Keinginan adalah segala kebutuhan lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia pada sesuatu hal yang dianggap kurang. Keinginan tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki keharusan untuk segera terpenuhi. Keinginan lebih bersifat tambahan ketika kebutuhan pokok telah terpenuhi. Perbedaan yang paling mendasar antara kebutuhan dan keinginan adalah kebutuhan merupakan sesuatu yang berdaya beli dan berdaya guna serta dimanfaatkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan saja. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang berdaya beli namun fungsi daya guna belum tentu ada dan lebih cenderung kepada gaya hidup atau selera. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dimiliki manusia karena tingkatan keperluan atau urgensinya yang tinggi. Jika seseorang memiliki kebutuhan terhadap barang atau jasa, biasanya hal paling terpenting yang menjadi pertimbangan adalah manfaat yang dapat diambil dari barang tersebut, sebesar apa fungsinya. Keinginan berada di sisi lain.
biasanya bersifat subjektif, tidak terlalu berpengaruh pada berlangsungan hidup seseorang. Pemenuhan terhadap keinginan biasanya bersifat kepuasan dan cenderung menyesuaikan terhadap selera individu. Keinginan bisa bersifat positif jika pemenuhannya memberi nilai tambahan atau memberi dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan yang telah tercapai. Setelah kita membahas pengertian yang ada tentang kebutuhan dan keinginan konvensional, maka sekarang kita mengaitkan dengan aspek keislaman, dengan hukum-hukum, norma-norma yang berlaku dalam agama Islam. Tentu saja Islam tidak mengajarkan kita tentang hubungan antara manusia dengan akhirat saja, tetapi mengajarkan pula kita tentang hubungan antara manusia dengan dunia, agar kehidupan yang kita jalani lebih baik lagi. Kebutuhan sama artinya dengan keinginan. Suatu keinginan ditentukan oleh konsep kepuasan. Keinginan dalam perspektif Islam ditentukan oleh konsep maslahah. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam erat kaitannya dengan tujuan syariah, yaitu mengenai tercapainya kesejahteraan semua umat manusia. Sebagaimana definisi dari maslahah adalah kepemilikan atau kekuatan barang atau jasa yang mengandung elemen-elemen dasar dan tujuan kehidupan umat manusia di dunia ini dan perolehan pahala untuk kehidupan akhirat. Kemaslahatan manusia akan tercapai jika kebutuhan primer, sekunder, dan tersier setelah terpenuhi. Manfaat dan berkah maslahah hanya akan diperoleh ketika prinsip dan nilai-nilai Islam bersama-sama diterapkan dalam perilaku ekonomi. Sebaliknya, jika hanya prinsip saja dilaksanakan, maka akan menghasilkan manfaat duniawi semata. Keberkahan akan muncul ketika dalam kegiatan ekonomi konsumsi disertai dengan niat dan perbuatan yang baik seperti menolong orang lain, bertindak adil, atau semacamnya. Tentu saja ada bagian-bagian kebutuhan dalam perspektif Islam. Berikut adalah kebutuhan menurut perspektif Islam, maslahah. Menurut Syaitibi, maslahah atau kebutuhan dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan daruriyah, kebutuhan hajah, kebutuhan tahsiniyah. Pengertian dari kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah yang pertama adalah kebutuhan daruriyah. Daruriyah adalah sesuatu yang wajib adanya menjadi pokok kehidupan, pokok kebutuhan hidup untuk menegakkan kemaslahatan manusia. Kebutuhan daruriyah dalam pengertian ini berpangkal daripada pemeliharaan 5 hal, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Contohnya, pengeluaran untuk jiwa yaitu sandang, pangan, papan, seperti pengertian kebutuhan primer pada konvensional. Yang kedua, pengeluaran untuk agama, misalkan sedekah, infak, wakaf, zakat. Lalu pengeluaran untuk akal, mengeluarkan untuk biaya pendidikan. Pengeluaran untuk kehormatan, pengeluaran untuk perkawinan atau sejenisnya. Pengeluaran untuk harta, membeli berangkas untuk menyimpan harta misalnya. Selanjutnya adalah kebutuhan hajah. Kebutuhan ini maksudnya untuk memudahkan, menghilangkan kesulitan, atau menjadikan pemeliharaan lebih baik terhadap 5 unsur pokok kehidupan manusia yang tadinya sebelumnya itu. Pada dasarnya jenjang hajah ini merupakan pelengkap yang mengokohkan, menguatkan dan melindungi jenjang daruriyah, atau lebih spesifiknya lagi bertujuan untuk memudahkan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia. Yang ketiga adalah kebutuhan tahsiniyah. Tahsiniyah adalah sesuatu yang diperlukan oleh norma atau tatanan hidup serta perilaku manusia jalan yang lurus, serta perilaku menuntut menurut jalan yang lurus. Hal yang bersifat tahsiniyah berpangkal dari tradisi yang baik dan segala tujuan
seperti kehidupan manusia menurut jalan yang baik. Secara lebih spesifik, pastinya adalah semua barang yang membuat hidup menjadi lebih mudah dan gampang, tanpa berlebih-lebihan atau bermewahan, seperti makanan yang baik, pakaian yang nyaman, peralatan kecantikan, interior rumah yang tertata lengkap dan tertata indah, serta semua barang yang menjadikan hidup manusia menjadi lebih baik. Tentu kebutuhan ini sesuai dengan hadis yang artinya di antara kebahagiaan seseorang adalah tetangga yang baik, kendaraan yang nyaman, dan rumah yang luas. Hadis riwayat Ahmad. Perlu dicatat bahwasannya ada hukum tentang kebutuhan ini. Daruriyah wajib dipelihara, hajiah boleh ditinggalkan apabila memeliharanya merusak hukum daruriyah, dan tasniah boleh ditinggalkan apabila dalam menjaganya merusak hukum daruriyah dan hajiah. Jadi secara umum barang dan jasa yang memiliki kekuatan untuk memenuhi kelima elemen pokok daruriyah telah dapat dikatakan memiliki maslahah bagi umat manusia. Konsep Islam dalam mengatur keinginan dan kebutuhan yang ada dalam diri manusia. Menurut agama Islam, yang pertama adalah tidak berlebihan. Di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 67 yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelian itu di tengah-tengah antara orang yang demikian. Dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita untuk tidak berlebih-lebihan terhadap sesuatu atau biasa disebut dengan pemborosan. Ketika manusia atau masyarakat ingin membelanjakan hartanya untuk membeli sebuah keperluan, diharap pula untuk melihat kondisi keuangannya dan tetap mengatur aliran pengeluaran sehingga tidak terjadi pemborosan. Allah juga berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Isra ayat 27 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mubazir adalah teman dari syaitan, dan syaitan kepada Tuhannya termasuk orang yang kafir, termasuk hamba yang kafir. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dicapakan dengan syaitan dan termasuk ke dalam hamba yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah tidak untuk hidup bermewah-mewahan. Dalam Al-Quran di surat Al-Mu'minun, Allah SWT berfirman di ayat 64 yang artinya, hingga apabila ditimpakan azab pada orang yang hidup mewah di antara mereka, dengan serta-merta mereka masih minta tolong. Pada ayat di atas jelas dikatakan bahwa hidup mewah menjadi sesuatu yang dilarang. Larangan tersebut mengacu kepada perintah untuk manusia hidup sederhana dan tidak menjadikan kekayaan sebagai bagian dari untuk menyenangkan dirinya. Penyimpangan antara pemasukan, pendapatan dengan pengeluaran. Yang ketiga ini, keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran ini harus benar-benar diperhitungkan. Manajemen terhadap keuangan pribadi menjadi sangat penting demi mempersiapkan masa yang akan mendatang. Pemilihan antara keinginan dan kebutuhan ada pada bagian budget line atau garis anggaran. Setiap orang tentu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Itu semua tergantung pada kondisi uang yang dia miliki. Oleh sebab itu, tentu juga pengambilan keputusan dari seorang konsumen senantiasa didasarkan pada perbandingan antara berbagai preferensi, peluang dan manfaat serta mudaratnya. Contoh dalam pengoptimalan dalam budget line, ketika seorang memiliki uang sebesar 5.000 yang sudah disiapkan jangan 5.000 deh, 5 juta. Ketika seorang memiliki uang sebesar 5 juta yang sudah disiapkan untuk membeli barang elektronik, misalkan laptop atau handphone, seperti laptop dan handphone, penawaran harga oleh penjual barang elektronik ini sangat beragam tergantung pada merek dan berkualitas dari masing-masing produk. Tentu saja dari uang 5 juta ini, pengambilan keputusan haruslah sangat tepat untuk dipilih, karena jika kita mengambil satu keputusan maka opsi atau pilihan lain akan habis atau tidak lagi ada dan tidak bisa kita pilih lagi. Seorang harus memikirkan dengan baik pilihan apa yang harus dipilih antara membeli laptop atau handphone. Pilihan laptop tentu baik bagi para siswa atau pekerja yang menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih mudah dan cepat.
Untuk handphone mungkin bisa termasuk dalam barang kebutuhan yang darurat untuk mengetahui segala informasi yang diberikan oleh dosen atau yang lain, sehingga tentu saja tindakan yang harus diperhatikan. Pada intinya, kebutuhan itu merupakan sesuatu yang terbatas dan keinginan tidak memiliki batasan. Jika manusia lebih mengedepankan keinginannya, maka tingkat kepuasan yang ada dalam dirinya juga akan meningkat seiring dengan keinginan yang tidak terkendali. Keinginan untuk mengumpulkan kekayaan itu boleh dan diharuskan, namun apabila keinginan ini tidak terkontrol, maka yang akan terjadi adalah keserakahan. Menurut Imam Al-Ghazali, manusia senang mengumpulkan kekayaan dan kepemilikan yang bermacam-macam. Bila ia sudah memiliki dua emas, maka ia juga akan menginginkan lembah emas yang ketiga. Karena manusia memiliki aspirasi yang tinggi, ia selalu berpikir bahwa kekayaan yang sekarang cukup mungkin tidak akan bertahan atau mungkin akan hancur, sehingga ia membutuhkan lebih banyak lagi. Ia berusaha untuk mengatasi ketakutan ini dengan mengumpulkan lebih baik lagi, tapi ketakutan ini tidak akan berakhir bahkan bila ia memiliki semua harta di dunia. Pada apa yang telah digambarkan oleh Imam Al-Ghazali tentang bagaimana sifat manusia yang selalu ingin memiliki lebih, seharusnya menjadi kesadaran tersendiri untuk kita dalam mengelola keinginan dan kebutuhan. Jangan sampai keinginan yang berlebih tersebut dapat menyebabkan mafsad atau kerusakan pada alam dan lingkungan. Tujuan utama dalam hidup adalah untuk memperoleh kesejahteraan, namun harta bukanlah selamanya sebagai jaminan untuk bisa hidup sejahtera. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada terjadi banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.